Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Takako Putri Rama Kusma Wardani, NIM 140 dari kelas Hukum Ketenagakerjaan A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perlindungan upah tenaga kerja, di mana setiap orang membutuhkan pekerjaan, baik itu bekerja secara mandiri maupun bekerja pada orang lain. Selanjutnya, setiap orang yang bekerja itu juga membutuhkan imbalan yang disebut dengan upah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka UUD 1945 pasal 27 ayat 2 telah memberikan amanat yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan pada ketentuan pasal 28 huruf D ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 angka 30, pengertian upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja pada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan. Itu semua menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan. Perlindungan di bidang pengupahan sebagai tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak dasar tenaga kerja. Perlindungan pengupahan telah diatur secara jelas dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu 1. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ada upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, lalu membentuk acara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, lalu struktur dan skala pengupahan yang proporsional. Lalu juga ada upah untuk pembayaran pesangon dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf A berdasarkan kebutuhan hidup layak dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Ketentuan mengenai pengupahan tersebut seharusnya menjadi dasar bagi pengusaha atau pemberi kerja untuk mengimplementasikan ketentuan tentang pemberian upah bagi pekerja atau buruh, termasuk di dalamnya pekerja buruh dengan perjanjian waktu tertentu atau pekerja buruh kontrak. Namun demikian, di dalam